Perhatikan, ini upaya pelurusan kembali catatan sejarah benar Nusantara, tidak sedang menyebarkan suatu paham ajaran, apalagi menistakan salah satu dari 5 agama resmi yang diakui negara Indonesia. Bahwa seluruh situs-situs di Nusantara tidak dari atau berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, Hindu, atau Buddha. Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Penjelasannya, historiografi, para sejarawan bekerja dalam pembentukan opini masyarakat, sejarawan telah menghasilkan sekumpulan buku sejarah, kemudian pembaca selalu terjebak pada status quo. Filologi, memandang perbedaan yang ada dalam berbagai naskah sebagai suatu ciptaan dan menitik beratkan kerjanya pada perbedaan-perbedaan tersebut serta memandangnya justru sebagai alternatif yang positif. Arkeologi, sebagai satu disiplin ilmu tidak akan berhenti untuk melakukan rekonstruksi, catatan sejarah selama sejarah belum menampilkan fakta sesungguhnya, apa yang terjadi di masa lalu. Plagiator, bekerja serius meng-copy-paste tulisan orang lain yang mengharuskan ada sejuta daftar referensi, berhulu pada satu titik pembuat kekacauan sejarah Nusantara yaitu, Koedes, yang berniat meng-indianisasi Nusantara. Revisionis histori, adalah para pekerja yang berada dalam proses alami sejarah itu sendiri, menyempurnakan, distorsi, subjektif penulis sejarah terdahulu. Konsep baru, tafsir, sejarah hari ini mungkin telah kuno untuk esok paginya, apa yang ideal selesai tahun ini kembali mentah dalam tahun berikutnya, dengan demikian penelitian arkeologi akan menjadi jalan tanpa ujung. Tidak ada pemaknaan abadi dalam sejarah, sejarah dalam dekade waktu tertentu bisa dianggap sakral, akan runtuh oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan selanjutnya. Tentang Borobudur, bangunan ini tidak dibangun dan diarsiteki oleh Gunadarma, juga Sulaiman. Juga dibangun jauh dari perkiraan Kasparis abad 8 Masehi yang sudah dianggap baku dan benar. Saat Kasparis membuat desertasinya menulis angka pembangunannya adalah perkiraan saja. Kitab-kitab yang katanya menjadi dasar desain bangunan ini, Silpa Sastra dan Vastu Sastra, dari India adalah tidak benar. Kitab-kitab itu baru ada abad 9 Masehi di India dan jika benar berdasar kitab itu, siapa dan kapan dibawa ke Nusantara? Patung bentuk visualisasi orang duduk bersila, adalah bentuk kontemplasi spiritual leluhur Nusantara. Topo Tapo Tapa Upasena Kamala, inilah kontemplasi ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Tampil di relief dasar yang tertutup dengan teks literasi kata, Kusala Dharma Baijana, dan 12 teks literasi kata, Sevarga. Ini bukan salah satu dari 3 ajaran yang terlahir di India, tapi ajaran yang tergambar di bangunan inilah yang menjadi dasar lahirnya 3 ajaran di sana, hingga kini tersimpan di Bali. Di bawah ini adalah di antara tempat pembelajaran, Dharma, ajaran leluhur Nusantara. Mahai Viharia, Somapura, di Bangladesh. Mahai Viharia Vikramasila, Bagalpur. Mahai Viharia, Nalada, Bihar India. Mahai Viharia, Cakrapala, Muaro Jambi. Mahai Viharia, Dharmapala, di area Muara Takus, Kampar Riau Sumatera adalah pusatnya yang tersebut di atas, yang pernah dikunjungi Atisa di Pamkara Sri, tanah asal Tibet, Fahien juga ising untuk belajar. Sangharama Mahaetupa Arya, Mahai Viharia Paratera adalah bangunan megah agung dengan stupa besar tempat belajar ilmu pengetahuan dan pelatihan kontemplasi spiritual para teran kaum Aryan, leluhur bangsa Nusantara. Pada hari ke-14 dari setengah bulan yang cerah dari Asalha pada 5045 sampai 5391 sebelum Masehi, dibangunnya bangunan megah ini, bernama Fuana Cakapala, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 SM dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Bahwa seluruh situs-situs di Nusantara tidak dari atau berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, Hindu, atau Buddha, tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara adalah ajaran yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Jadi, sejatinya kitalah yang mewarnai India. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research, by Santosaba, Revisionis History. WhatsApp, 081321329787.